untuk mengaktifkan kameranya, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya agar kita benar-benar merasakan yang namanya meeting conference gitu ya. Jadi jangan hanya ada suara gitu. Jadi bagi teman-teman yang memungkinkan untuk mengaktifkan kamera, dipersilahkan atau dihimbau dengan sangat ya untuk mengaktifkan kameranya. Kemudian sebelum kita masuk lebih jauh, perkenalkan dulu saya Sayyidah Latifah Hamid. Dari program studi ilmu hukum angkatan 2020, juga sebagai staf divisi pelatihan dan pengembangan KPS Uinsuka periode 2021-2022 yang pada kesempatan ini menjadi moderator, sehingga saya bertugas untuk memandu, memimpin, mengatur jalannya diskusi kita mulai sekarang hingga beberapa jam. Tentunya saya di sini tidak sendiri, bahkan saya bukan main figurnya ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya membersamai pemateri kita, yaitu sudah bergabung bersama kami, yaitu Kak Rahmat Anggian Dalimunte. Halo Kak Rahmat, mungkin bisa cek soundnya. Iya, halo, tes. Oke. Jadi Kak Rahmat ini mungkin sedikit kita sedikit berkenalan bahwa Kak Rahmat ini juga merupakan anggota Komite Peradilan Semu yang Agustus lalu baru melepas jabatannya, teman-teman, selaku pengurus. Jadi beliau itu dulu merupakan sekretaris KPS juga, dan kalau tidak salah Kak Rahmat ini juga dalam studinya mengambil konsentrasi hukum pidana ya. Jadi kami anggap berkompeten ya untuk mengisi materi kita pada pagi hari ini. Baik, kemudian mungkin sebelum lebih jauh ya kita mendengarkan materi-materi dari Kak Rahmat, mungkin saya sedikit memberikan gambaran tentang diskusi kita dan materi yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Jadi bagi teman-teman, saat ini kita sedang berada di kamar pidana, yang mana di sini kita akan lebih konsentrasi untuk membahas terkait hukum pidana. Kemudian jika kita mengkerucutkan lagi, pembahasan-pembahasan di dalamnya itu kita akan membahas mengenai hukum pidana secara material maupun formil. Dan pada pagi hari ini kita mengawalinya dengan pembahasan hukum pidana material dengan tema besar yaitu pengantar hukum pidana serta asas legalitas. Ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya bahwa hukum pidana itu hukum yang secara sederhana kita anggap sebagai hukum yang mengatur tentang kriminalitas. Jadi di dalamnya itu dibahas tentang kejahatan-kejahatan, pelanggaran dan sebagainya yang berkaitan dengan kriminalitas dan sifatnya itu publik. Dan kemudian kita juga mungkin akan membahas bagaimana seseorang itu bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana, kemudian apakah dia layak untuk diberikan hukuman, bagaimana pertanggungjawabannya dan sebagainya. Yang mana itu berkaitan dengan tema besar kita selanjutnya, yaitu asas legalitas. Jadi sepengetahuan saya bahwa asas legalitas itu bagaimana seseorang itu bisa dihukum karena dia memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam hukum pidana itu sendiri. Ya mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Lebih jauh dan lebih rincinya mungkin akan dibahas oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Ya, bagi teman-teman saya ingatkan sekali lagi untuk mengaktifkan kameranya. Ya, jadi supaya kita melihat kesediaan teman-teman yang memang benar-benar ingin fokus untuk mengikuti diskusi kita. Jadi jangan sampai ada yang disambi atau ada yang tidur-tiduran atau sebagainya. Jadi mohon diaktifkan kameranya bagi yang memungkinkan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Kemudian saya akan menyerahkan langsung kepada Mas Rahmat Anggian Dalimunte. Kepada Mas Rahmat, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sayyidah Latifah atas kesempatannya. Untuk PowerPoint-nya bagaimana ya? Apakah akan dibantuin ditampilkan? Dari Mas Rahmat mau nge-share sendiri atau dari kami? Enaknya gimana, Mas? Kalau bisa dibantu nggak apa-apa. Oh, baik.
Mohon ditunggu ya Mas, soalnya dari panitia sedang menyiapkan. Udah kelihatan belum ya? Halo, tes. Udah Mas. Oke, oke. Udah Mas, udah kelihatan. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya. Kita semua masih dapat berkumpul, masih dapat melakukan kegiatan yang positif pada pagi hari yang berbahagia ini dalam agenda Lex Studium atau diskusi KPS pada 11 September 2021. Meskipun secara daring melalui Google Meet. Selanjutnya, salawat dan salam. Mari sama-sama kita sampaikan, kita ucapkan kepada panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepadanya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita digolongkan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman komunitas peradilan semua sekalian, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Anggian Dalimunte. Ya, mungkin teman-teman pernah sekali atau dua kali melihat saya, melihat wajah saya. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Mbak Saidah Latifah tadi, bahwa saya juga anggota dari komunitas peradilan semu. Pada masa periode sebelumnya saya diamanahkan menjadi sekretaris pada periode 2020 hingga 2021. Lalu pada pagi hari ini, alhamdulillah saya masih diberi kepercayaan, diamanahkan untuk menjadi pemateri, menjadi pemantik pada Lex Studium pertama kalinya untuk kamar pidana dengan materi yaitu pengantar hukum pidana dan asas legalitas. Untuk mungkin sebagai prolog ya teman-teman sekalian, jadi di sini kita sifatnya diskusi, jadi nggak usah terlalu formal, nggak usah terlalu kaku karena sifatnya diskusi. Dan di sini kita saling berbagi ilmu saja. Apa yang saya ketahui saya bagikan ke teman-teman sekalian, dan begitu pula teman-teman kalau ada hal yang diketahui ya monggo ditambahkan nantinya. Baik mengenai pengantar hukum pidana dan asas legalitas. Nah, teman-teman ya dari kecil mungkin udah sering mendengar ya kata hukum pidana.
kata hukum tuh dari sejak kecil telah mendengar lah, dan melalui televisi, melalui media sosial. Kalau kita lihat di televisi itu ada seseorang dibunuh, dimasukkan penjara, oh itu hukum, seperti itu. Kalau melalui media sosial ada orang yang dibully, dicaci maki, melakukan penghinaan, oh itu juga bagian dari hukum, seperti itu. Nah, lalu apa sih sebenarnya hukum itu? Nah, di sebelah kanan dari PowerPoint tampilan PPT itu ada sebuah gambar yang ya teman-teman ya pastinya sudah sering melihatnya ya. Jadi di situ ada gambar seorang perempuan yang tangan kanannya itu memegang timbangan, tangan kirinya itu memegang eh, pedang, yang pedangnya itu diarahkan ke bawah dan perempuan tersebut ditutup matanya. Nah, ini digambarkan sebagai Lady Justice atau Dewi Keadilan. Sebenarnya gambar Lady Justice ini ada filosofinya sangat mendalam. Mengapa digambarkan keadilan itu digambarkan sebagai sosok perempuan? Karena secara norma alamnya itu perempuan itu digambarkan sebagai yang lemah lembut, berhati nurani. Jadi diharapkan hukum itu tidak ditakuti. Karena hukum itu sejatinya memelihara nurani kemanusiaan. Lalu mengapa perempuan tersebut matanya ditutup? Nah, filosofinya mengapa matanya ditutup? Kalau di kita kebetulan nih bicaranya hukum hukum pidana kan. Nah, kalau di hukum pidana itu dalam hukum formilnya ada hakim tuh bersifat eh, mendengar kedua belah pihak. Jadi matanya ditutup itu beranggapan bahwa dalam proses hukum itu tidak boleh melihat salah satu pihak. Lalu selanjutnya tangan kanannya memegang timbangan atau neraca. Timbangan itu menggambarkan proses hukum untuk menilai baik untuk mengukur baik buruk seseorang, perbuatan seseorang itu benar atau tidaknya. Lalu di tangan kirinya ada pedang yang diarahkan ke bawah. Pedang pedang ini yang diarahkan di bawah ini punya filosofi bahwa hukum itu harus didahulukan daripada kekerasan. Nah, selanjutnya pengertian dari hukum. Kalau katanya Van Kant, hukum itu keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Jadi hukum itu sifatnya represif, memaksa, kalau katanya Van Kant. Terus kalau katanya Roscoe, ya teman-teman sering mendengar ya kalau menurut Roscoe ini katanya law as a tool of social engineering and social control. Jadi hukum itu ibarat sebuah alat untuk merekayasa sosial dan untuk mengontrol sosial. Nah, nggak jauh-jauh di sekitar kita, kita lihat pada sehari-harian, kalau di saat ini, di masa pandemi saat ini, eh, orang yang dulunya bisa bekerja di luar, seperti kerja kantoran, seperti berjualan, dan lain sebagainya, karena terdampak pandemi harus diatur oleh negara. Yang dulunya kerja kantoran menjadi kerja di rumah, dilakukan secara WFH, work from home seperti itu. Yang dulunya berjualan bisa penghasilannya banyak karena pengunjungnya ramai, pada pada saat-saat seperti saat ini pengunjungnya berkurang karena mobilitas masyarakat dikurangi karena pandemi. Nah, itu juga bagian dari hukum, kontrol sosial itu juga bagian dari hukum. Selanjutnya, kalau katanya Wiryono Kusumo itu, hukum itu adalah keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan pelanggarnya akan dikenai sanksi. Jadi, hukum itu sifatnya jelas represif, berupa peraturan-peraturan yang masyarakat tersebut harus melaksanakannya dan kalau tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi. Nah, selanjutnya ada pembagian hukum pidana dan hukum perdata. Sebenarnya nggak hanya pidana dan juga perdata, ada bagian-bagian hukum lainnya seperti hukum tata negara, hukum dagang, hukum pajak, hukum lingkungan. Tapi secara awamnya masyarakat itu mengenal pembagian itu hukum pidana dan juga hukum perdata. Teman-teman
mungkin ketika pertama kali masuk ke jurusan hukum di semester 1 dengar tuh hukum pidana, hukum perdata. Apa sih hukum pidana itu gitu? Apa sih hukum perdata itu? Oh, hukum pidana itu yang tentang kriminalitas, yang tentang pembunuhan, penipuan, pencabulan dan lain sebagainya. Sedangkan hukum perdata itu tentang individu dengan individu, perceraian, transaksi jual beli, pelanggaran pelanggaran janji dan lain sebagainya. Sebelum kita membedakan hukum pidana dan juga hukum perdata, sebaiknya untuk melihat dulu pembagian hukum itu dari segi isinya. Jadi hukum itu kalau dibagi dari segi isinya, dibagi atas hukum publik dan juga hukum privat. Tadi sedikit dibahas oleh Mbak Saidah bahwa ada yang namanya hukum publik dan juga hukum privat. Nah, apa sih yang membedakan antara hukum publik dan hukum privat itu? Secara jelasnya perbedaannya itu ada di subjeknya. Jadi kalau hukum publik itu subjeknya antara negara dan alat kelengkapannya. Bisa juga antara negara dan juga warga negaranya. Sedangkan hukum privat itu dia subjeknya antara individu yang satu dengan individu lainnya. Jadi lalu hukum pidana itu masuk hukum yang mana ya Mas? Nah, hukum pidana itu tergolong hukum publik. Karena dia jelas hukum pidana itu perbuatan yang diatur oleh negara itu diletakkan dalam perundang-undangan. Jadi hubungannya antara negara dan warga negara. Sedangkan hukum perdata itu tergolong dalam hukum privat yang mengatur hubungan antar individu dengan individu lainnya seperti pernikahan, jual beli, dan lain sebagainya. Nah, pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, kalau pembagiannya itu hukum pidana, nggak hanya hukum pidana, hukum-hukum lainnya juga tuh dibagi secara material dan juga formilnya agar jelas gitu. Nah, kalau secara material, hukum pidana material itu untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilarang, serta disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan untuk formilnya, untuk menentukan cara pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar. Jadi kalau materialnya itu seperti delik pembunuhan di pasal 338 itu di KUHP itu secara material. Sedangkan secara formilnya itu diatur di hukum acaranya. Seperti bagaimana proses penyelidikan, bagaimana proses penyidikan, bagaimana berkas perkara itu bisa dilimpahkan ke kejaksaan, bagaimana proses penuntutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber hukum pidana material. Jadi sumber hukum pidana material itu ada dua. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau secara peraturan perundang-undangan itu tergolong menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti penipuan yang diatur dalam pasal 378, pembunuhan 338, penganiayaan 354, pencurian 362, penggelapan 372, perzinahan 284, pemalsuan surat 263, dan lain sebagainya. Lalu sumber hukum pidana material yang kedua ada undang-undang di luar KUHP. Jadi teman-teman nanti di semester, saya lupa di antara semester 4 atau semester 5 gitu, ada mata kuliah hukum pidana khusus. Jadi ada jadi hukum pidana itu dibagi lagi pidana umum dan pidana khusus. Nah, kalau pidana khususnya itu dia mengatur pidana yang diatur di luar KUHP. Seperti contohnya itu mengenai korupsi yang diatur di Undang-Undang 20 tahun 2001, terorisme, narkotika, pornografi, perusakan cagar budaya, pemalsuan uang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sejarah kodifikasi hukum pidana material. Ya, jadi kita tahu kalau hukum pidana itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 nih. Tapi kita mungkin belum secara pas mengetahui bagaimana sih sejarah KUHP itu. Kita mungkin mendengar kalau KUHP itu berasal dari peninggalan Belanda dan lain sebagainya.
Nah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk sedikit membahas mengenai sejarah KUHP. Jadi KUHP kita itu memang benar berasal dari peninggalan kolonial Belanda, tapi yang membuat itu bukan orang Belanda. Jadi sejarah KUHP itu pertama kali berasal dari Code Penal itu pada Perancis tahun 1810, diinisiasi oleh Perancis. Sebenarnya Code Penal ini juga telah terpengaruh dari asas-asas hukum Romawi. Selanjutnya pada tahun 1806 itu Perancis menginvasi Belanda. Jadi hukum-hukum Perancis itu dibawa ke Belanda. Nah, ketika Belanda menerapkan kode penal dari Perancis, setelah Belanda lepas dari Perancis pada tahun 1815, itu hukum peninggalan dari Perancis itu masih digunakan. Jadi kode penal itu masih digunakan di Belanda pada tahun 1815. Di samping menggunakan kode penal itu, Belanda juga membuat yang namanya Wetboek van Strafrecht voor Europeanen. Jadi itu digunakan di Belanda untuk mengatur pidana. Jadi masalah pidana itu diatur dalam 2 kodifikasi. Ada kode penal yang dari sebelumnya dari Prancis, dan juga ada kodifikasi dari Belanda sendiri yang WVS voor Europeanen. Nah, karena Belanda menjajah Indonesia, dibawalah kodifikasi tersebut ke Indonesia. Cuman pada tahun 1881, antara dua itu, antara kode penal yang peninggalan Prancis di Belanda, dan juga kodifikasi Belanda pada tahun 1866 itu, kemudian dikodifikasi menjadi satu buku, yaitu WVS, Wetboek van Strafrecht. Nah, yang membedakannya ketika menjajah Indonesia, unifikasi atau kodifikasi tersebut disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia, sehingga namanya diubah menjadi Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, yang untuk Indonesia. Kemudian masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang sebenarnya nggak banyak yang berubah mengenai KUHP sendiri, karena melalui peraturan pendudukan Jepang, Osamu Seirei itu, jadi KUHP itu nggak banyak diubah karena menurut mereka masih dapat digunakan, jadi masih diakui pada masa pendudukan Jepang. Nah, setelah kemerdekaan, setelah 17 Agustus 1945, kan nggak bisa ya sebuah negara tuh ketika baru merdeka langsung ujuk-ujuk bisa buat peraturan gitu. Jadi Indonesia pada saat itu masih menggunakan hukum kolonial Belanda yang KUHP tersebut, yang mana dijelaskan dalam ketentuan peralihan pasal 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi KUHP peninggalan Belanda itu masih berlaku. Nah, pada tahun 1946, yang KUHP for Netherlands Indie itu dilakukan unifikasi, dibuat peraturan perundang-undangannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, kemudian diubah yang sebelumnya dari Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie menjadi hanya Wetboek van Strafrecht, atau yang kita kenal menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sebenarnya karena ini merupakan peninggalan Belanda, udah ada ide sebelumnya untuk mengubah, untuk memperbarui undang-undang pidana kita itu ya mungkin serasa lebih lokal gitu. Ide itu sebenarnya udah ada sejak tahun 1963 melalui seminar-seminar, dan setahun setelahnya pada tahun 1964 itu telah dibentuk tim perumus RKUHP atau rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun hingga saat ini masih belum selesai. Materi selanjutnya mengenai asas legalitas, atau dalam bahasa Latinnya itu nullum delictum nulla poena sine praevie lege poenali. Jadi asas legalitas sendiri itu diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan
ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dari satu kalimat itu dapat diambil 3 pokok pengertian. Yang pertama, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam perkara pidana, untuk menentukan adanya peristiwa pidana, tidak boleh menggunakan analogi. Lalu poin ketiga, peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlangsung surut. Jadi maksud berlangsung surut itu, semisal pada hari ini saya melakukan perbuatan pembunuhan, tapi pembunuhan itu belum diatur secara peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang mau dibuat itu tidak boleh mengatur bahwa saya bisa untuk dipidana seperti itu. Selanjutnya mengenai asas legalitas sendiri. Sebenarnya kalau asas legalitas itu masih berhubungan dengan sejarah KUHP secara materialnya. Jadi kalau asas legalitas itu secara purenya, murninya itu ide dari von Feuerbach. Von Feuerbach ini dia orang Jerman, sarjana hukum dari Jerman, dan menuliskan asas legalitas itu dalam bukunya pada tahun 1801. Nah, sebenarnya asas legalitas ini nggak muncul secara tiba-tiba. Jadi itu ada semacam latar belakang kenapa asas legalitas itu muncul. Jadi pada zaman Romawi itu ada yang namanya crimina extraordinaria. Jadi pada zaman Romawi, raja itu terlalu dia bias kewenangan, jadi menggunakan kewenangannya itu menghukum rakyatnya karena ketidaktahuannya, karena padahal itu bukan perbuatan yang dilarang. Jadi rajanya itu terlalu sewenang-wenang seperti itu. Nah, kemudian karena rakyatnya tidak suka, dan pada saat itu didorong oleh revolusi Perancis, sehingga perlu untuk dibukukan asas legalitas tersebut. Hingga pada tahun 1789 itu asas legalitas itu masuk dalam pasal 8 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, yang kemudian pada tahun 1810 asas legalitas itu masuk dalam pasal 4 Kode Penal Perancis. Jadi dari Perancis itulah kemudian dimasukkan ke WVS Belanda, kemudian dari Belanda turun ke Indonesia. Nah, sebenarnya asas legalitas sendiri kan telah diatur di dalam pasal 1 KUHP kita. Tapi ada pengecualian dalam asas legalitas sendiri, yang itu pada 2 hal. Yang pertama yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Bagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Yang kedua, yang berhubungan mengenai tindak pidana terorisme. Itu yang diatur dalam pasal 46 Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Nah, pengecualian asas legalitas ini yang untuk poin kedua itu kita kan tahu kalau di tahun 2002 itu ada bom Bali. Nah, pengecualiannya itu sebagai bentuk pengecualiannya karena ketika bom Bali itu terjadi, tragedi bom Bali itu terjadi, kita belum ada undang-undang terorisme. Nah, melalui undang-undang terorisme ini asas legalitas itu dikesampingkan karena melihat masalah problemnya itu sangat besar seperti itu. Banyak orang yang mati, keresahan di mana-mana, sehingga asas legalitas itu dikesampingkan untuk mengusut perkara bom Bali tersebut, untuk bisa melakukan pengadilan terhadap tersangka pembunuhan bom Bali, tersangka bom Bali. Nah, untuk contoh kasus pidana sendiri, ini mungkin kasusnya teman-teman udah pada familiar ya, udah familiar dengan kasusnya tentang Sumanto, orang di Purbalingga yang diputus bersalah karena melakukan pencurian. Tapi masyarakat kita mengenalnya sebagai kasus kanibalisme atau makan orang. Jadi kasusnya itu
berawal dari warga yang resah karena ada kuburan yang digali oleh seseorang. Itu kuburan dari Nyonya Rina di Dusun Srengseng, Maja Tengah, Kecamatan Kemangon, Kabupaten Purbalingga. Nah, karena mayatnya itu digali oleh seseorang, nggak tahu siapa, dan masyarakat resah kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan, masyarakat menduga bahwa Sumanto yang menjadi pelaku pencurian mayat tersebut. Kemudian setelah proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga persidangan, diputuslah bahwa Sumanto tersebut bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Karena bersalah melanggar pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Sebenarnya untuk kasus Sumanto sendiri itu secara deliknya itu belum diatur di Indonesia mengenai pengerusakan kuburan, pengerusakan makam, kanibalisme itu belum diatur di Indonesia. Tapi tapi hakim berdasarkan kepercayaannya, berdasarkan ilmu yang dia punya, meskipun tidak sesuai sepenuhnya dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, tapi sebagian dari tindak pidana, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Sumanto tersebut memenuhi pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, sehingga dia diputus bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dengan vonis 5 tahun penjara. Mungkin cukup segitu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Saidah selaku moderator. Ya baik, terima kasih banyak saya sampaikan kepada Mas Rahmat selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Kemudian masuk sesi selanjutnya, dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, mengajukan pendapat atau selainnya. Baik, dipersilakan teman-teman bisa raise hand atau langsung mengaktifkan kamera, atau jika tidak memungkinkan bisa melalui kolom chat seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah suara saya masuk sebelumnya? Masuk. Ya. Masuk. Ayo ditunggu pertanyaannya, tanggapannya. Cek, mungkin aku masuk ya? Iya, silakan Mas Raihan. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak buat Bang Rahmat sudah menyempatkan waktunya. Kita bisa belajar bareng di sini dengan teman-teman KPS. Khususnya buat teman-teman yang anggota baru yang tahun 2020 kemarin atau yang sekarang sudah jadi pengurus. Saya di sini ada sekitar 5 poin ya. Mungkin saya sedikit memberikan gagasan aja atau pandangan aja, menambahkan saja sih sebenarnya. Yang pertama terkait dengan tindak pidana. Tadi udah dijelaskan sama Bang Rahmat bahwasanya tindak pidana itu ada dua, ada tindak pidana umum, ada tindak pidana khusus. Nah, tindak pidana umum atau bisa dibilang itu delik biasa, delik biasa, tindak pidana umum itu yang biasanya diatur di dalam KUHP. Kemudian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP atau menggunakan undang-undang lain. Nah, sebenarnya kenapa sih kok tindak pidana khusus itu diatur dengan undang-undang yang lain? Yang pertama, yang jelas itu ada penyimpangan terhadap KUHP dan KUHP itu sendiri. Semisal saya contohkan seperti halnya dalam tindak pidana cybercrime atau tindak pidana cyber ya. Itu ada penyimpangan secara material dalam KUHP itu di mana ada penambahan penjatuhan hukuman, semisal seperti halnya pencemaran nama baik
apabila di KUHP itu kan kalau tidak salah ancaman hukumannya cuma sekitar 3 tahun maksimal. Sedangkan di dalam Undang-Undang ITE itu di sana maksimal bisa sampai 5 tahun seperti itu. Dan kemudian ada juga penyimpangan secara formilnya terhadap KUHP, di mana kalau kita lihat di KUHP bahwasanya alat bukti elektronik itu belum diatur sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan. Tetapi di dalam Undang-Undang ITE itu sudah diatur bahwasanya untuk membuktikan suatu tindak pidana kejahatan dalam kejahatan cyber itu alat bukti elektronik itu diatur dan sah untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Nah, itu mungkin saya menambahkan aja ya terkait dengan kekhususan dari tindak pidana khusus. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan sejarah peradilan pidana di Indonesia. Mungkin teman-teman sedikit harus flashback ya dari zaman kita monarki dulu sebelum adanya bangsa Barat datang ke Indonesia. Sebenarnya di Nusantara ini kita telah punya hukum pidana dengan merujuk di hukum adat masing-masing kerajaan, di mana raja atau penguasa monarki saat itu dia selain sebagai perumus kebijakan, dia juga sebagai hakim di dalam menyelesaikan ataupun memberikan putusan terkait dengan misalnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakatnya seperti itu. Nah, jadi meskipun dulu itu belum dikodifikasikan hukum-hukum adat, terutama hukum-hukum adat pidana, tetapi kita atau sebelum bangsa Barat itu datang, itu telah memiliki yang namanya hukum pidana adat namanya. Ya, ini sesuai dengan konsep hukum ya. Kalau teman-teman dulu pas belajar PIH atau PHI mungkin dijelaskan bahwasanya di mana ada manusia, di situ ada hukum, seperti itu. Nah, kemudian ketika masuk bangsa Barat, teman-teman mungkin juga sedikit sudah belajar ya di PHI ataupun PIH ataupun PHI, bahwasanya bangsa Barat ini terkenal rasis terhadap bangsa pribumi, di mana pembedaan kodifikasi ataupun pembedaan hukumnya itu terlihat seperti halnya hukum untuk bangsa Barat, kemudian untuk orang-orang Timur Tengah, kemudian juga ada Cina dan juga yang terakhir dari pribumi. Itu kan menunjukkan bagaimana rasisnya bangsa Barat ketika datang ke Indonesia dan menerapkan hukum di Nusantara seperti itu. Dan kalau teman-teman mungkin teman-teman pernah lihat ataupun membaca novelnya Bumi Manusia ataupun sejarah-sejarah yang lain, itu kita tahu bahwasannya ada yang namanya Landrat. Landrat itu kan pengadilan pertama di Nusantara untuk khusus pribumi, di mana pengadilan itu sangat rasis sekali. Ketika orang Nusantara ataupun pribumi itu terkena masalah dan kemudian disidangkan, dia datang di pengadilan itu harus mencopot sendalnya, dan dia tidak boleh duduk di kursi seperti itu. Itu kan begitu rasisnya. Udah hukumnya sangat rasis bagi pribumi, peradilannya pun sangat rasis bagi pribumi juga. Jadi sehingga teman-teman harus belajar. Ini karena ini sejarah ya, bagaimana ya bisa dibilang sedikit jahat, tetapi kan dengan adanya kodifikasi hukum yang sekarang kita anut KUHP itu kan masih menganut sedikit dengan kode penal Prancis ya. Itu selain itu menjadikan stigma negatif, tapi itu juga bisa bermanfaat bagi kita karena kita bisa belajar mengkodifikasikan hukum kayak gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan asas legalitas. Nah, asas legalitas ini teman-teman harus dibagi dua nih perspektifnya. Karena kan kita tahu bahwasanya di tahun 2016 yang lalu 2019 yang lalu itu kan teman-teman tahu ya ada isu gaduh RUU KUHP. Terus banyak yang berbondong-bondong demo menolak, termasuk saya juga menolak. Nggak tahu itu kemarin kenapa aku menolak. Jadi ketika teman-teman belajar tentang hukum pidana, teman-teman perspektifnya harus dibagi dua. Pertama KUHP dan yang kedua RUU KUHP. Karena apa? Karena ketika nanti RUU KUHP ini disahkan, maka ada banyak perubahan dari RUU KUHP dengan KUHP, termasuk dalam asas legalitasnya. Kalau kita tahu ya, di asas legalitas di RUU KUHP itu tidak hanya di asas legalitas RUU KUHP itu di mana hukum adat ataupun hukum yang tidak tertulis itu termaktub ataupun bisa dijadikan landasan guna
menjalankan ataupun menegakkan hukum itu sendiri atas suatu tindakan yang dilanggar ataupun tindak pidana kayak gitu. Jadi teman-teman harus belajar lagi, nggak cuma ngulik di KUHP, tapi kita juga kulik di RUU KUHP. Selain substansial materinya yang dirasa sangat dirasa sangat tidak relevan ya, karena teman-teman mungkin tahu di RUU KUHP ada misalnya ayam tetangga masuk pekarangan kita, tetangga itu bisa dilaporkan dan dapat masuk. Tapi secara asas legalitasnya pun ada perubahan dan juga itu bisa menimbulkan suatu bisa melanggar sebuah supremasi hukum dari pidana itu sendiri ketika hukum adat atau hukum yang tidak tertulis itu jadikan dasar dalam pengenaan pasalnya seperti itu. Bentar, aku ada kedatangan paket Shopee. Oke. Sorry ya, ada paket tadi, paket Shopee. Oke, tak lanjutkan tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai asas legalitas. Ya itu jadi teman-teman perspektifnya harus luas ya ketika belajar pidana. Ini memang sangat memberatkan sih, karena kita harus juga belajar KUHP, kita juga harus belajar RUU KUHP kayak gitu. Nah kemudian yang kelima terkait dengan misalnya ada kekosongan hukum seperti kayak kasus tindak pidana terorisme dulu bom Bali, kemudian Sumanto. Nah kalau kita tahu bahwasannya hakim ini diberikan istilahnya kalau di hukum administrasi itu diskresi yuridis, di mana ketika ada suatu permasalahan dan itu belum ada aturannya, belum ada legalitasnya dalam undang-undang, itu sebenarnya hakim bisa melakukan diskresi yuridis dengan alasan yang pertama, tindakannya itu merugikan orang lain dan menimbulkan kerugian, baik itu kerugian jiwa, materi, ataupun non-materi. Itu sebenarnya bisa hakim menggunakan diskresi yuridis. Selain contoh Sumanto, mungkin saya pernah membaca ya, di rektori putusan kalau nggak salah itu di tahun 2013 di Pengadilan Negeri Mandailing Natal kalau nggak salah di Sumatera Utara itu ada sebuah peristiwa, ya ini mungkin sedikit pembelajaran aja ya buat teman-teman, khususnya teman-teman cewek dan cowok juga. Itu ada seorang wanita, dia dijanjikan sama pacarnya akan dinikahi dengan syarat si wanita ini harus disetujui. Nah ketika sudah disetujui, si wanita ini ternyata hamil. Dan kemudian si cowok ini meninggalkan si wanita ini. Dan kemudian si wanita itu melaporkan ke polisi. Nah kan kita nggak ada nih, mau dijerat apa? Penipuan? Ya kan nggak bisa. Kan si perempuan udah sepakat, berarti tidak ada unsur penipuan di sana. Tetapi yang saya salut dari hakimnya itu dia menganalogikan pencurian. Kok bisa pencurian? Ya mungkin ini bahasanya agak sensitif dikit ya. Jadi hakim itu menganalogikan pencurian telah mencuri keperawanan dari si wanita tersebut. Ya itu sebuah istilahnya analogi yang sedikit lucu, tapi ini pelajaran kayak gitu. Jadi hakim itu rasio desidendi atau pertimbangan hukumnya itu ternyata sangat luas, bisa dianalogikan. Mungkin teman-teman besok bisa baca sendiri terkait dengan putusan itu. Mungkin nanti tak coba cari lagi, tak share. Itu nanti teman-teman bisa lihat bagaimana hakim itu memang wawasannya harus luas, analogi hukumnya harus kuat kayak gitu. Nah, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan ataupun menambah sedikit aja dari pemaparan kita hari ini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Mas Raihan Akbar. Menarik ya, kita mendapatkan beberapa tambahan dari apa yang dibahas sama materi. Mungkin dari pemateri bisa ditanggapi atau dari teman-teman jika ada yang ingin menanggapi,
memberikan pertanyaan dan sebagainya, dipersilahkan. Moderator izin bertanya, menanggapi sih tadi yang dibilangin Mas Rehan soal kasus yang penipuan cewek sama cowok tadi kan. Di slide di sini pun sudah dijelasin asas legalitas diatur dalam pasal 1 KUHP yang mengandung pokok pengertian bagian nomor 2 untuk menentukan adanya peristiwa pidana tidak boleh menggunakan analogi. Jadi tadi kasus tadi kan si hakim kan menganalogikan pencurian keperawanan. Itu apakah boleh? Dasarnya apa sih? Karena asas legalitas kan dilarang buat menganalogikan. Itu aja sih. Baik, menarik ya teman-teman pertanyaannya. Mungkin dari Mas Rahmat dulu bisa ditanggapi, karena tadi menyinggung masalah asas legalitas. Kemudian nanti bisa disambung oleh Mas Rehan Akbar. Baik, mengenai kasus yang disampaikan oleh Mas Rehan tadi, ya saya secara pribadi juga pernah mendengar terjadi di Sumatera Utara dengan delik pencurian. Analoginya bahwa si cowok itu mencuri keperawanan dari si cewek. Nah, kalau kita hubungkan dengan asas legalitas, sepengetahuan saya sendiri hal tersebut melanggar secara hukum formil ya. Secara hukum formil itu melanggar asas tidak boleh menggunakan analogi dalam hukum pidana. Cuman dalam hukum pidana itu sebenarnya hakim itu kan kalau sumber hukum itu kan termasuk jurisprudensi. Jadi hakim itu boleh berdasarkan pengetahuan ya, berdasarkan ilmunya dia bisa memutus suatu hukum yang hukum tersebut belum ada aturannya. Nah, meski sebenarnya itu hal tersebut itu belum ada aturannya, cuman hakim dalam perkara tersebut menggunakan kewenangannya sebagai hakim, dia ya sebenarnya salah sih menggunakan analogi tersebut. Cuman kalau dari sisi sosiologisnya hal tersebut bisa meringankan si korbannya dan lebih memberikan efek hukum kepada pelakunya. Meskipun secara pribadi kalau menurut saya hal tersebut melanggar secara formilnya. Mungkin seperti itu. Ada tambahan dari Mas Rehan mungkin? Oke, mungkin langsung aja ya. Kan seperti yang udah saya jelaskan tadi, bahwasanya hakim itu dalam memutus suatu perkara itu kan dia dihadapkan dari dua hal. Yang pertama dari sisi legalitasnya atau hukumnya, dan yang kedua dari sisi sosiologisnya atau kemanusiaannya. Nah, di sini hakim itu bisa melakukan diskresi yuridis. Mungkin nanti teman-teman bisa cari apa itu diskresi yuridis bagi hakim. Jadi diskresi yuridis itu hakim itu bisa melakukan diskresi. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah dapat HAM diskresi HAN maksud saya, teman-teman mungkin udah tahu apa itu diskresi ya. Nah, ketika si hakim ini melakukan diskresi, si hakim ini berdasarkan apa yang dialami ataupun apa yang dirugikan dari si korban ini, dengan melihat realita bahwasanya ketika kasus ini tidak bisa dibawa di ranah pengadilan ataupun diputus secara inkrah, tetapi ketika melihat bahwasanya ini ada unsur merugikan, kemudian yang kedua ada unsur kemanusiaannya, maka hakim ini boleh melakukan diskresi yuridis ataupun menggunakan analogi berdasarkan pengetahuannya seperti itu. Itu sih mungkin aku melengkapinya. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari lagi apa itu diskresi yuridis ya. Kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan jawaban dari pemateri dan juga Mas Rehan Akbar. Mungkin Mas Ihzal, apakah bisa diterima atau masih ada kebingungan atau masih ingin memberikan pendapatnya? Sudah aman. Oke, baik. Ada yang raise hand kepada Mbak Dea Anjani, waktu dan tempat dipersilahkan.
Ya Mbak Dea, jadi bertanya. Ya mungkin bagi teman-teman yang lain, silahkan jika ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, dan sebagainya. Atau memberikan contoh kasus lagi yang disampaikan Mas Rehan tadi. Oke, aku masuk lagi ya, coba ya. Aku masuk lagi, menambahkan aja. Halo? Iya, Mas Rehan, silahkan. Oke, aman ya suaranya? Oke, selain itu, aku juga tekankan ke teman-teman ya. Teman-teman coba pelajari bab per bab di KUHP ya, di mana bab pertama itu kan ada tentang batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan ataupun bisa dibilang asas legalitasnya. Kemudian yang bab kedua itu terkait dengan materi pidana atau tindak pidananya. Kemudian bab ketiga atau buku ketiga itu hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, terus apa lagi ya? Menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Dan kemudian di buku keempat itu ada percobaan, hukuman percobaan. Kemudian ada bab buku kelima itu penyertaan dalam tindak pidana. Terus ada pebarengan tindak pidana. Nah, itu nanti teman-teman bisa pelajari lagi ya. Karena nanti teman-teman ketika misalnya ada sebuah kasus ya, kayak kemarin korupsi bansos. Itu nanti teman-teman bisa mengkaji itu. Apa sih hal-hal yang memberatkan, apakah hal-hal yang memberatkan semisal dibully dari masyarakat itu sudah termasuk esensi dalam aturan KUHP ataupun KUHAP enggak kayak gitu. Nah, nanti teman-teman silakan bedah itu buku di KUHP ya dari buku 1 sampai 9 kalau enggak salah itu. Nanti teman-teman silahkan baca, silahkan dalami karena nanti teman-teman ketika menjadi seorang jaksa ataupun ketika menjadi seorang hakim, menjadi seorang penyidik bahkan itu teman-teman akan lihat dulu semisal ada suatu tindak pidana. Ini apakah apa ya namanya? Misalnya ada seseorang melakukan tindak pidana, kemudian seseorang tersebut kabur ke luar negeri, kayak kasusnya Joko Chandra. Nah, itu nanti teman-teman kan bisa mengetahui apakah tindak pidananya itu sudah hangus atau belum dengan melihat daluarsanya suatu tindak pidana. Nah, itu kan suatu hal yang penting ketika teman-teman mau menjadi seorang penegak hukum. Nah, itu jadi aku tekankan pidana itu tidak sebatas hanya memahami terkait dengan oh ini termasuk hukum publik, oh ini mengatur terkait dengan perbuatan yang dilarang, yang perbuatan seseorang yang dilarang kayak gitu. Tapi cakupannya itu luas seperti itu. Agar nantinya ketika teman-teman ini menjadi seorang praktisi itu teman-teman modalnya sudah kuat, terutama modal materi dan juga formilnya kayak gitu. Ya nanti ini kan karena kita baru awal, jadi nanti teman-teman silahkan ikuti dengan maksimal ya. Kayak gitu sih pesanku. Ya, terima kasih kepada Mas Raihan. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin disampaikan atau dari Mas Rahmat selaku pemateri. Sebelumnya saya izin ya, mungkin lagi tugas saya sebagai moderator, tapi masih berkaitan dengan apa yang disampaikan sama Mas Rahmat sama Mas Rehan tadi mengenai asas legalitas dan RUU KUHP. Jadi saya pernah mengikuti seminar yang dilakukan oleh Prof. Barda Nawawi Arif. Beliau itu merupakan salah satu pakar hukum pidana dan termasuk tokoh yang ikut merumuskan RUU KUHP. Berangkat dari kegelisahan atas RUU atas KUHP yang mana merupakan undang-undang warisan kolonial. Jadi dirasa ada beberapa revisi dan kemudian tercetuslah RUU KUHP. Nah, saat itu pembahasannya juga mengenai asas legalitas ini, yang mana dalam RUU KUHP beliau itu termasuk yang bukan menolak tapi memberikan garis batasan terhadap asas legalitas. Mungkin sedikit menyinggung pertanyaannya Ihzal tadi, bahwa di RUU KUHP sendiri di ketentuan umum pasal 1 itu di bawah asas legalitas ditambahkan bahwa hakim itu berhak untuk melihat memutuskan hukum atau membuat hukum itu tidak hanya berdasarkan pada undang-undang. Jadi di samping asas legalitas, hukum itu juga harus melihat hukum yang hidup di tengah masyarakat atau hukum yang hidup di tengah masyarakat seperti hukum adat dan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Karena sebagaimana waktu itu beliau menyampaikan, kalau saya tidak salah ingat, beliau itu mengatakan bahwa asas legalitas itu
justru malah melahirkan asas tanpa ampun seperti itu. Jadi ketika secara letterlet atau secara gamblang disebutkan dalam sebuah teks atau di dalam sebuah teks undang-undang bahwa perbuatan ini melanggar hukum dan sebagainya, dengan tidak memerhatikan bagaimana kondisi sosial pelaku kriminal itu sendiri, kondisi sosial keadaan-keadaan yang melatari dan sebagainya, justru asas itu malah menjadi asas yang tanpa ampun, dan itulah yang mencirikan undang-undang kolonial seperti itu. Jadi berkaitan dengan kewenangan hakim tadi, seperti membuat analogi bahwa hakim itu diperkenankan atau diperbolehkan berdasarkan RUU KUHP itu untuk melihat hukum yang hidup di tengah masyarakat. Mungkin seperti itu yang saya pahami. Mungkin dari teman-teman ada yang mengoreksi atau memberikan tanggapan dan tambahan. Terima kasih. Ya, masih saya persilakan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Teman-teman yang belum dari tadi belum mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mic-nya, dimohonkan untuk untuk setidaknya mengaktifkan kamera lah jika tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi seperti terkesan memperhatikan bagi teman-teman yang lain. Ya, mungkin ada tambahan dari Mas Rahmat sama Mas Rehan atau Izal atau yang lain seperti Fauzi, Mbak Yufa, Dea, Mas Ical dan sebagainya. Zaki juga, Zaki. Aku sebagai pemateri mau nanya ke teman-teman sekalian, untuk kamar pidana ini rencananya ada berapa pertemuan ya? Kalau sesuai silabus itu kita sekitar 22 pertemuan, Mas. Setiap Sabtu. Nah, ketika saya membuat PPT sekaligus penyampaian materinya, ya anggapan saya karena ini masih pertemuan pertama, jadi masih dasarnya gitu, nggak terlalu mendalami. Karena ya yang saya lihat dibandingkan KPS tahun sebelumnya itu kan masih terlalu amburadul gitu. Kalau sekarang tuh udah dibagi pidana sama perdata, jadi konsentrasinya lebih khusus dan pendalaman materinya teman-teman lebih mantap gitu. Bagus sih sebenarnya kalau dibagi kayak gini. Makanya tadi saya sendiri nggak terlalu membahas sampai ke dalam-dalamnya karena ini masih pertemuan pertama, masih dasar-dasarnya seperti itu. Apalagi kan katanya ada 22 pertemuan kan. Monggo, ada lagi yang ingin bertanya atau kasih pernyataan? Mas Rahmat, izin bertanya ya moderator. Ini kan bahas dasar-dasarnya aja kan Mas. Yang mau saya tanyain tuh alasan kenapa KUHP itu dikodifikasikan, sedangkan hukum acara perdata tuh sampai sekarang belum dikodifikasikan. Bukannya Indonesia itu kan menerapkan negara kesejahteraan ya, maksudnya melindungi setiap individu yang ada di melindungi setiap rakyat Indonesia. Padahal urgensi dari pengkodifikasian hukum perdata kan juga penting. Nah, kan sampai sekarang belum dilakuin. Pertanyaan saya, kenapa kok KUHP itu dikodifikasikan? Urgensinya itu apa sih, Mas? Alasannya? Baik, terima kasih Izal atas pertanyaannya. Kalau mengenai kodifikasi itu, ya sangat jelas ya kenapa perlu dikodifikasi. Yang pertama, karena udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang nggak jauhnya seperti undang-undang terorisme itu kan nggak diatur dalam KUHP, sehingga diatur khusus di luar KUHP. Sebenarnya undang-undang terorisme itu bisa dimasukkan ke dalam KUHP, tapi karena nggak diatur dalam KUHP sehingga dibuat di luar KUHP, dan ada aturan khususnya sehingga diatur di luar KUHP. Yang pertama karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Yang kedua, karena KUHP yang saat ini itu apa ya? Banyak pasal-pasal yang enggak enggak sinkron seperti itu dengan aturan materialnya sehingga perlu dilakukan kodifikasi. Mengapa yang hanya KUHP, kenapa yang perdatanya enggak di apa namanya enggak ada urgensi untuk melakukannya? Sebenarnya dua-duanya perlu, dua-duanya ada urgensi untuk melakukannya, cuman karena hukum pidana itu sifatnya publik, jadi orang lebih melihat ke hukum publiknya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya dua-duanya perlu urgensinya. Cuman yang selalu digaung-gaungkan, selalu digembor-gemborkan kodifikasinya itu kodifikasi hukum pidana, KUHP. Seperti itu. Oke, mungkin aku sedikit menambahkan juga ya. Kenapa kok KUHP ini sudah dikodifikasikan, sedangkan di hukum perdata itu masih istilahnya masih acak adul ya, masih harus comot BW, comot yang lainnya kayak gitu kan. Kenapa? Karena pertama kita lihat dulu dari sisi sejarahnya. Di kerajaan Prancis dulu, zaman Napoleon, itu kan ada kode apa? Kode apa tadi namanya? Kode sipil, kode sipil Prancis. Di mana kode sipil Prancis itu sudah dikodifikasikan, sudah dibukukan. Jadi dari sejarahnya terlebih dahulu itu kode sipil Prancis itu sudah dibukukan. Kemudian karena Prancis ini menjajah Belanda, otomatis hukum dari Prancis ini kebawa ke Belanda. Kemudian ketika Belanda menjajah Indonesia, kode sipil ataupun KUHP ini itu tuh diterapkan juga di Indonesia seperti itu. Jadi memang dari awal dari sejarahnya itu sudah dikodifikasikan seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok perdata itu masih belum dikodifikasikan? Karena perdata ini sebenarnya menyangkut hubungan personal, tapi cakupannya lebih luas. Dan karena efeknya dulu zaman kita dijajah sama Belanda itu kan perdata itu kan dibagi-bagi ya. Ada yang Jawa aja dibagi lagi, ada Madura, kemudian Sumatera dan luar Jawa, kemudian ada golongan Belanda, golongan Tionghoa, golongan Arab. Nah, itu yang menyebabkan kenapa susahnya hukum perdata itu dikodifikasikan kayak gitu. Kan ada RBG, ada BW, terus ada wah banyak lah pokoknya sampai 12 aturan kayak gitu kan. Nah, itulah kenapa, karena aku melihatnya kalau dari aku sendiri melihatnya dari perspektif sisi sejarah kayak gitu. Itu sih. Ya, bagaimana Mas Izzal? Apakah masih ada yang ingin disampaikan atau bagaimana? Halo, Mas Izzal. Oh iya Mas, kalau hukum perdata kan mencakup banyak ya, tadi ada 12 ya. Semisal aku juga belum baca sih, ada aturan yang saling tabrakan gitu gimana Mas? Maksudnya antara di Undang-Undang RBG, kalau nggak di BW itu ada yang beda. Itu gimana sih solusinya? Apakah pengadilan itu ngambil salah satunya atau gimana? Dan sebelumnya aku juga nggak tahu ada apa nggak yang nabrak sih. Itu semisal aja sih Mas. Oke, mungkin aku langsung jawab aja ya. Mungkin teman-teman cermati dulu, ada gium hukum ya, lex spesialis, derogat, legis generalis. Jadi hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Nah, seperti contohnya, ya ini sedikit membahas tentang perdata ya. Semisal kan kita tahu bahwa aturan di perdata itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata itu juga ada. Tetapi ketika itu nanti membahas terkait dengan permasalahan hukum dagang yang termasuk hukum perdata juga, maka yang digunakan ya aturan undang-undang tentang hukum dagang kayak gitu. Jadi ada di sana ada sinergi antara lex spesialis seperti itu. Itu sih biasanya hakim mencermati dulu nih
ini hukumnya udah tepat enggak sih? Terus kemudian ada hukum yang lebih khusus enggak mengenai aturan untuk menjawab satu persoalan kayak gitu. Itu sih. Jadi kuncinya dilihat dengan menggunakan adagium lex specialis derogat lex generalis. Itu sih kalau dari aku. Makasih, Mas. Baik, mungkin dari Mas Rahmat ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Tadi dari Rehan udah banyak penambahan. Mungkin masih ada waktu bagi teman-teman yang masih ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. BTW ini kita berapa SKS ya? Berapa SKS? GSKS, Rehan. GSKS. Ya mungkin seselesainya Mas sebelum zuhur. Saya kira ada jatah misalnya ya pertemuan misal 2 SKS, 3 SKS. Enggak sih. Ya mungkin paling lama jam 12 sudah selesai lah. Gimana dari yang lain? Aku izin bertanya ya Mas. Kalau dari RUU KUHP sendiri itu apakah nanti ketika ada RUU KUHP itu seperti pidana-pidana khusus itu akan dikodifikasikan menjadi satu dalam KUHP itu atau tetap secara terpisah gitu aturannya? Mungkin bisa ditanggapi Mas Rahmat atau Mas Rehan. Baik. Sejauh ini aku nggak terlalu mengikuti ya perkembangan draft RUU KUHP itu sampai mana. Tapi kalau sepengetahuan aku seharusnya masuk kalau itu kayak gini, kayak Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan sebenarnya kan undang-undang perubahan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, tapi undang-undang lain yang mengatur tentang yang ada beberapa pasal mengatur tentang itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu undang-undangnya dicabut. Seperti itu. Jadi ya secara tidak langsung, misal undang-undang terorisme kalau itu diatur dalam RKUHP dan disahkan nantinya, undang-undang terorisme secara tidak langsung juga bakalan dicabut seperti itu. Karena udah ada kodifikasi hukum yang baru. Mungkin ada tambahan dari Rehan? Ya, jadi sepakat ya kayak sama yang ditarakan Bang Rahmat. Memang beberapa draft yang kemarin saya juga sempat baca sebelum saya berangkat demo tahun 2019 itu, memang ada beberapa tindak pidana khusus yang dimasukkan ke dalam RKUHP, tapi tidak semua. Nah, mungkin kalau saya mau tarik lagi ya dengan konsep perumusan suatu aturan, mungkin ini sedikit menyinggung terkait dengan HTN juga ya. Di mana sesuatu aturan ketika itu dibentuk ataupun dibuat itu kan pasti ada yang namanya proses politik. Nah, ini dilihat karena kayak saya melihatnya di draft RUU KUHP itu yang dimasukkan tindak pidananya itu cyber ya, terutama di Undang-Undang ITE-nya itu sendiri. Karena apa? Karena sekarang ini kan atau akhir-akhir ini kan masyarakat sudah mulai menunjukkan sisi kritisnya. Jadi di sini apa istilahnya? Ada sebuah upaya politik memasukkan sebuah aturan ke dalam RUU KUHP ataupun aturan cyber tadi demi apa istilahnya? Wah, terlalu kasar. Demi kepentingan mereka kayak gitu. Jadi lahirnya RUU KUHP ini tidak lepas dari proses politik. Proses politiknya apa aja? Proses politik ketika pembahasan di DPR, masuk prolegnas, kemudian nanti pembahasan dengan eksekutif, adanya kontrak-kontrak politik. Nah, itu nanti akan mempengaruhi yang namanya produk hukum itu sendiri. Karena kan kalau mungkin teman-teman besok belajar politik hukum,
hukum tanpa politik itu lugu, sedangkan politik tanpa hukum itu kesewenangan. Tetapi pada praktiknya ketika ada suatu pembentukan peraturan, itu politik justru bisa mengendalikan hukum ataupun memperbudak hukum. Jadi misalnya harusnya dimasukkan semua tindak pidana khususnya karena untuk dibukukan atau dikodifikasikan, tetapi yang dimasukkan hanya yang tertentu saja yang dirasa itu memang menguntungkan bagi pihak mungkin dari eksekutifnya sendiri, dari legislatifnya sendiri, seperti itu. Karena padahal kalau kita melihat hukum pidana ini kan sebenarnya untuk umum ya, untuk publik. Jadi harusnya ya memang harus mencakup ke semuanya, seperti itu. Itu sih kalau dari aku jawabnya. Ya, terima kasih jawabannya Mas Rahmat sama saya. Mungkin buat teman-teman, dari Mas Rahmat sendiri, apakah masih ada yang ingin ditambahkan sebelum mungkin ditutup kalau tidak ada yang bertanya? Mungkin sebagai closing statement dari Mas Rahmat. Baik, mungkin closing statement-nya dari saya. Sebenarnya kalau kan teman-teman udah memilih untuk masuk ke dalam kamar hukum pidana. Nah, di kamar hukum pidana itu secara garis besar tuh ada material dan formil. Ada secara tekstualnya hukum itu bagaimana, undang-undangnya, dan juga hukum acaranya. Nah, saya mungkin cuma memberi saran ke teman-teman, perdalami kedua-duanya. Menghafal pasal itu penting. Pemidanaan, bagaimana alur persidangan itu juga penting. Dan kedua ilmu itu juga bakalan teman-teman gunakan nantinya ketika lulus, dan juga ketika teman-teman mengikuti perlombaan sidang semu dan lain sebagainya. Mungkin itu sih closing statement dari saya. Baik, terima kasih kepada Mas Rahmat. Ya, mungkin bisa dicukupkan ya. Ini juga kita sudah berjalan kurang lebih 1,5 jam. Cukup rame dan tentu saja berisi materi kita pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya harap buat teman-teman nanti ke depannya bisa lebih aktif lagi, karena ya saya harap teman-teman bisa lebih aktif lagi untuk berpendapat, berdiskusi dan sebagainya. Karena di sini kami sama-sama belajar, tentunya sangat dibutuhkan masing-masing pendapat dari teman-teman kayak gitu. Mungkin kita perlu sesi foto bersama. Jadi bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, mohon diaktifkan dan minta tolong untuk Mas Izul bisa ini tag gambarnya, tag picture-nya. Mas Rahmat mungkin bisa di stop screening-nya. Oke. Makasih Mas. Ini yang pakai kursa cuma 2 orang, Bu. Oke. Hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Ulang. Tunggu. Klik. Tunggu. Beban. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Izul. Terima kasih teman-teman. Mohon dipertahankan on kameranya. Baik, mungkin sekian ya diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk kesimpulan, sedikit mungkin saya simpulkan bahwa pembahasan kita hari ini terkait hukum pidana dan asas legalitas, yang mana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil, yang secara singkat hukum pidana material bisa diartikan di sana memuat tentang perbuatan-perbuatan
apa yang masuk hukum pidana dan sanksi-sanksinya. Kemudian hukum pidana formil itu membahas mengenai bagaimana tata cara untuk melaksanakan hukuman tersebut. Kemudian juga kita tadi membahas sejarah kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri, yang mana berawal dari kode penal pada tahun 1810, yang kemudian diadopsi oleh hukum Belanda pada tahun 1815 setelah lepas dari penjajahan Prancis, dan kemudian berdasarkan aturan peralihan pasal berdasarkan aturan peralihan pasal 2 UUD 45 sampai sekarang kitab undang-undang hukum pidana menjadi rujukan dalam rujukan hukum pidana di Indonesia itu sendiri. Kemudian asas legalitas secara sederhana, legalitas diartikan sebagai suatu asas yang ada di dalam hukum pidana yang mana mengatur bahwasanya suatu tindak pidana itu tidak bisa dihukum manakala peraturan tidak mencantumkan hukuman tersebut. Kemudian tidak boleh ada analogi, serta hukum tidak berlaku surut, dengan pengecualian pada dua hal, yaitu pada terkait dengan kejahatan hak asasi manusia dan kejahatan terorisme yang diatur dalam pasal tersendiri. Kemudian bahwa kita selaku pembelajar hukum, khususnya hukum pidana, diharuskan untuk melihat hukum pidana ini melalui dua persepsi, yaitu persepsi KUHP sendiri dan RUU KUHP. Dan kemudian tadi ada tambahan bahwasanya hakim itu memiliki kewenangan untuk membuat sebuah diskresi yuridis dalam rangka mengisi kekosongan hukum itu sendiri, mengingat bahwa hakim tidak boleh menolak terhadap perkara apa yang dihadapkan kepadanya. Ya, mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Dihimbau atau diberitahukan kepada teman-teman bahwasanya setelah Lex Studium ini, kami dari KPS khususnya Divisi Jaringan Komunikasi menyediakan kuis di story Instagram KPS Winsuka. Jadi teman-teman untuk mungkin sedikit mengevaluasi atau melihat pemahaman teman-teman bisa diikuti kuisnya gitu. Ya mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak kepada Mas Rahmat udah mau meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Terima kasih buat teman-teman yang selalu on kamera. Terima kasih buat teman-teman yang berpartisipasi atas pertanyaannya juga. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman KPS. Ya, Tetap semangat. KPS Jaya. Jaya. Terima kasih Mas. Pamit ya teman-teman. Siap. Iya Mas. Hati-hati. Siapa ya? Saya. Nah,